wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepadanya. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada suri toladan kita, uswah kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan yaitu buku atau kitab yang ditulis oleh Syekh Husain bin Ahmad bin Abdullah Al-Ali, yaitu Al-Ajwibatul Jaliyah liman sa'ala an syarh ibni Aqil alal Alfiyah. Ya, bagi yang memiliki bukunya ya silahkan dibuka. Kita masih melanjutkan pembahasan dari bait yang sebelumnya. Kita sudah masuk kepada pembahasan tentang al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Kalam dan unsur penyusunnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua di dalam mempelajari buku ini, di dalam memahami apa yang diterangkan di buku ini, dan mengambil faidah yang ada di dalamnya. Ya, sehingga silahkan masing-masing bisa menyiapkan ya alat tulisnya, ya, karena senjata kita sebagai seorang thalibul ilmi adalah alat tulis. Ya, ketika kita melihat di situ ada yang memberikan faidah atau ada faidah yang faidah baru yang bisa kita ambil, maka ditulis di buku ya, karena di antara cara menguatkan ilmu, menguatkan faidah adalah dengan ditulis ketika suatu saat mungkin lupa, bisa dibuka lagi, kemudian difahami lagi ya, dengan berkali-kali seperti itu, maka faidah tersebut akan masuk ke dalam diri kita. Ikhwani akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Ya, silahkan dibuka pada kalau di buku ya, atau mungkin yang pakai PDF itu ada di halaman 5. Ya, masih di halaman 5. Masih bait yang kalamuna itu ya, kalamuna lafdzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Yang pertama kemarin telah disampaikan tentang ta'rif atau definisi dari kalam. Ya, pada kesempatan kali ini kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Ya, kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu tentang lafadznya, itu tentang lafadz. Ya, pertanyaan yang kedua tentang lafadz. Ya, sin maksudnya as-su'al atau pertanyaan. Kemudian jim maksudnya al-jawab atau jawaban.
As-su'alu tsani, pertanyaan yang kedua, ma ta'riful lafzi? Apa definisi atau pengertian dari lafaz? Ya, apa definisi atau pengertian dari lafaz? Maka ketika ada pertanyaan ma ta'riful lafzi, apa pengertian dari lafaz atau apa pengertian lafaz? Maka diterangkan di sini jawabannya, al-jawab al-lafzu jinsun yashmalul kalama wal kalimata wal kalima. Wal lafzu huwa sawtul mustamilu ala ba'dil hurufi sawa'un akana mufidan nahu zaidun wa rajulun aw ghairu mufidin aw muhmalun nahu daizu wa jarulu. Ya, diterangkan di sini al-lafzu, yang namanya lafaz, adalah jinsun yashmalul kalam, yaitu jenis atau nau atau macam yang mencakup pertama tentang kalam, ya, wal kalimata wal kalima, mencakup kalam, kalimah dan kalim. Ya, jadi ada kalam, ada kalimah, kemudian ada kalim. Ya, kemarin sudah diterangkan tentang kalam. Ya, kalam itu, ya, kemarin diterangkan bahwasanya yang namanya kalam ya lafaz yang memberikan faidah. Di situ lafaz yang memberikan faidah. Kemudian sehingga di sini lafaz itu mencakup kalam. Kalam itu tersusun dari lafaz. Kemudian wal kalimah, dan juga kalimah. Ya, kalau kalam itu minimal 2 kata, kalau kalimah 1 kata, dia juga lafaz. Demikian juga al kalim. Ya, kalau kalim ini minimal 3 kata. Ya, nanti akan diterangkan. Kemudian apa yang dimaksud dengan lafaz? Huwa sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Lafaz itu artinya suara yang mencakup atas sebagian huruf hijaiyah. Ya, sawa'un akana mufidan, ya, sama saja apakah dia memberikan faidah, nahwu zaidun wa rajulun, contohnya zaid dan rajul, ya, au ghairu mufidin au muhmalun, atau dia tidak memberikan faidah, atau muhmal yaitu yang tidak terpakai, nahwu contoh daizu wa jarulu. Ya. Ya, di sini diterangkan bahwasannya, ya, yang namanya lafaz dia adalah suara. Ya, suara yang bagaimana? Suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Artinya sebuah suara yang bisa ditulis dengan huruf hijaiyah. Itu lafaz. Ya. Suara yang bisa ditulis dengan huruf hijaiyah. Ya, maka di situ ada 2. Ya, ada yang punya faidah, ada yang tidak punya faidah. Yang jelas kalau bisa ditulis dengan huruf hijaiyah dia namanya lafaz. Ya, karena kadang kan ada suara tapi tidak bisa ditulis dengan huruf hijaiyah. Ya, contohnya suara apa? Ya, suara apa ya, misalnya suara pintu diketok gitu ya. Ada orang ngetuk pintu, suaranya gimana itu? Tok 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 itu maaf ya, itu mulut kita, lisan kita itu. Tapi hakikatnya suara pintu itu nggak bisa ditulis. Ya, atau konkretnya ya kita ambil contoh ya, Ya, sebentar. Ya, misalnya inilah ya, ini kita cari yang menimbulkan suara. Ya, coba. Ini siapa yang bisa nulis suara ini? Ya, ini ada suara nih. Ini tulisannya pakai huruf apa ini? Maaf, terdengar nggak? Ya, kurang jelas ini. Apa ini ya? Tik 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 gitu ya? Ini kan nggak bisa ditulis ya. Kalau tik 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 itu mulut kita. Ya. Atau tik 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 itu mulut kita, masih mungkin ditulis ya.
pakai ta di kasroh, kaf disukun, tik gitu kan. Tapi ini apakah ini tik? Nah, ini kan nggak bisa ditulis. Ini contoh, ini suara tapi tidak bisa ditulis itu. Ya, atau suara ya, suara ayam ya, ayam berkokok. Nah, itu. Kalau menurut kita kan menirukan ya bukan seperti ayam gitu. Ya, kalaupun misalnya persis maka itu nggak bisa ditulis. Ya, itu adalah bukan lafadz. Alasannya apa? Karena tidak bisa ditulis. Ya, maka kembali ke sini, yang namanya lafadz adalah suara yang mencakup huruf hijaiyah. Maksudnya dia bisa ditulis. Ya, ada orang mengucapkan Zaid, ya maka kita menulis dengan 3 huruf, za, ya, dan dal, ya kan? Zaidun, za, ya, dan dal. Kemudian ada orang mengatakan rojulun, ya kita menulis dengan huruf apa? Ro. Kemudian apa? Jim dan lam. Ini kan berarti Zaidun, rojulun, ini adalah lafadz. Ya, ini punya makna. Zaid adalah nama bagi seorang laki-laki. Rojulun ini merupakan macam dari jenis manusia. Ada manusia rojul, ada imro'ah, kan seperti itu. Atau yang tidak dipakai, yang tidak memberikan faidah, tidak punya faidah, dais, jarul, itu dais, jarul bisa ditulis, tapi ini namanya muhmal. Ya, kenapa? Karena tidak dipakai lafadz ini. Tapi yang jelas yang namanya lafadz apa? Suara yang bisa ditulis dengan huruf hijaiyah. Ya, kemudian kita masuk ke pertanyaan ketiga. Ya, masuk ke pertanyaan ketiga. As-su'alu salisu ma ta'riful kalimi wa mimma yatarakkabu. Ya. Pertanyaan kelima, ma ta'riful kalim. Apa definisi atau ta'rif atau pengertian dari kalim? Ya, kalau kita urutkan kan, kalam sudah, lafadz sudah, sekarang kalim. Ya. Apa pengertian dari kalim? Wa mimma yatarakkabu, dan tersusun dari apakah kalim tersebut? Ya. Ya, di sini ada satu faidah ya, sebelum kita masuk ke jawaban. Kita lihat pada kalimat ma ta'riful kalimi. Apa pengertian dari kalim? Maka di sini ma-nya adalah ma istifham ya. Ya. Nah, ini kita menggunakan buku ya yang bertanya Al-Ajwibatul Jaliyah liman sa'ala an syarh Ibni Aqilin alal alfiyah. Ya, nanti bagi yang belum memiliki bukunya boleh minta PDF-nya ke Ana ya. Ya, silakan nanti masuk ke WhatsApp Ana ya, nanti minta PDF-nya, nanti kita berikan PDF-nya ya. Ya, syukur bisa menemukan bukunya, ada bukunya bisa beli bukunya. Ya, bagi yang ingin minta PDF-nya ya boleh masuk ke WhatsApp Ana nomor 0815 ya 0815 7868 1501 yaitu ya 0815 7868 1501 ya, dengan kalimat minta PDF kitab Al-Ajwibatul Jaliyah liman sa'ala an syarh Ibni Aqilin alal alfiyah. Ya, nanti insyaallah kita berikan. Ya, kembali ke sini. Tentang ya tadi kita lagi bicara apa? Ma ya, ma istifham. Yaitu ma yang fungsinya untuk bertanya, yang diterjemahkan dengan apakah, itu namanya ma istifham. Dan pada kalimat wa mimma yatarakkabu itu juga ma-nya istifham, ya ma-nya juga istifham. Ya, mungkin ada yang bertanya, kenapa yang di depan itu ma-nya panjang? Ma ta'riful kalim itu kan ya, panjang. Kemudian yang di belakang ma-nya pendek, wa mimma gitu. Bukan wa mimma, bukan. Tapi wa mimma yatarakkabu. Ya, maka jawabannya bahwasannya ini rahasianya ya. Apabila ada ma istifham, ma untuk bertanya, dia didahului oleh huruf khafad atau huruf jar, maka alifnya harus dihilangkan. Itu kaidahnya ya. Itu kaidahnya. Mimma tidak boleh
Mimma panjang tidak boleh, harus dibuang alifnya. Wa mimma yatarakkabu. Adapun yang di ayat misalnya wa mimma razaqnahum, nah itu kan panjang, berarti itu bukan ma istifham ya, tapi itu ma mausul ya. Jadi yang dibuang alifnya itu adalah ma yang istifham, yaitu ma yang digunakan untuk bertanya ya. Kembali ke sini tentang ma ta'riful kalim, apa pengertian kalim, wa mimma yatarakkabu, dan tersusun dari apakah kalim tersebut. Maka jawabannya al-jawab al-kalim ya, al-kalimu ismun jinsun wahiduhu kalimatun. Ya, diterangkan di sini yang namanya kalim adalah isim jenis. Bentuk tunggalnya adalah kalimatun. Nah, di sini diterangkan kalim adalah isim jenis. Ya, nanti juga akan diterangkan di belakang ya, sebenarnya macam-macam macam-macam kalim ya. Sehingga kadang disebut juga isim jenis itu adalah ismun nau ya, jenis itu ya nau ya. Ismun nau atau ismul jinsi. Huwa madalla 'alal jinsi, yaitu isim yang menunjukkan terhadap jenis, awin nau atau terhadap nau atau macam dari sesuatu. Ya, amatan duna ta'yinin, secara umum bukan untuk spesifik terhadap lafaz tertentu. Wal mufradu minhu laisa isman mukhtassan bi alam, sehingga bentuk mufradnya itu bukan merupakan nama yang khusus untuk nama sesuatu ya, bukan untuk nama sesuatu ya. Nanti akan diterangkan di buku ini juga ya, nanti di pertanyaan ya, di halaman 9 ya, nanti di halaman 9 kita akan membahas lebih panjang lebar tentang isim jenis. Ya, di sini kita singgung terlebih dahulu bahwasanya yang namanya kalim dia adalah isim jenis. Ya, isim jenis. Ya. Ini ada yang tanya lagi nomor WA, tidak apa-apa ya, Ana sebutkan ya, silakan ditulis 0815 78681501 ya, silakan ditulis ya, nanti bisa minta PDF ke nomor tersebut ya, insya Allah nanti akan dikirimkan PDF-nya ya. Kembali ke sini kalim, perhatikan tulisannya ya, kalimun kan seperti itu ya. Dia adalah isim jenis, yaitu isim yang menunjukkan terhadap jenis atau nau macam dari sesuatu, bersifat umum, bukan untuk kekhususan bagi nama tertentu. Ya, nanti akan dicontohkan isim jenis itu ada 2 ya nanti. Ya, ini secara garis besar terlebih dahulu. Ya. Dan bentuk satunya adalah kalimah. Jadi kalimah ini bentuk tunggalnya. Kalau ada 3 kalimah maka dia menjadi kalim. Gitu. Ya, menjadi kalim. Wa yatarakkabu min salasi kalimatin fa aksara. Yang namanya kalim itu tersusun dari 3 kata atau lebih. Tersusun dari 3 kata atau lebih. Nah, ini kita udah masuk ini. Ya. Ini ya, nanti saja untuk nomor WhatsApp-nya ya. Nanti setelah selesai Ana tulis, nggak apa-apa ya. Ana tulis sebagai jawaban di ruang komentar insyaallah ya. Ya. Atau yang sebagian sudah mengetahui bisa memberitahukan ya, silahkan memberitahukan terlebih dahulu. Ya, memberikan tanggapan ya tadi yang Ana sebutkan ya, 0815 7868 1501. Nah, ya kembali ke sini. Kalim ya, kalim itu isim jenis, bentuk tunggalnya kalimatun, wa yatarakkabu min salasi kalimatin fa aksara. Dia tersusun dari 3 kata atau lebih. Jadi yang namanya kalim itu ya minimal 3 kata. Ya. Atau lebih dari 3 ya, mungkin 4 kata, 5 dan sebagainya. Ya, tapi minimal berapa? Minimal 3 kata. Beda dengan kalam ya, kalau kalam minimal 2 kata tapi harus memberikan faidah. Kalau kalim minimal 3 kata, fa aksara atau lebih. Ya, huruf fa di sini ya mungkin
ada yang bertanya ini kok diterjemahkan atau, ya karena fa-nya bermakna au ya, fa kadang bermakna au. 3 fa aksara, ya lalu lebih banyak dari itu. Nah, kalau kita terjemahkan apa adanya ya tersusun dari 3 lalu lebih banyak dari itu. Nah, lebih enaknya ya lebih tersusun dari 3 kata atau lebih gitu ya. 3 kata atau lebih ya. Kadang memang seperti itu, ada fa makna au, ada wawu makna au, ada au makna wawu misalnya ya. Nah, misalnya fangkihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Itu pakai wawu tapi maknanya au ya. 3 2 3 atau 4 kan seperti itu ya, bukan 2 tambah 3 tambah 4 kan enggak. Ya, kembali ke sini. Bahwasanya kalim itu minimal tersusun dari berapa? 3 kata. Ya. Yatarakabu min salasi kalimatin fa aksara. Sawa'un afada amla. Baik memberikan faidah ataupun tidak memberikan faidah. Gitu ya. Jadi yang namanya kalim itu minimal 3 kata, baik punya makna atau punya faidah, memberikan pengertian sempurna ataupun tidak memberikan pengertian sempurna. Kalau sudah 3 kata maka dia disebut kalim. Nah, kita lihat contoh di sini, nahwu contoh. Hadza talibu mujtahidun. Ya, fal mufidu, ya maka contoh yang memberikan faidah atau memiliki pengertian yang sempurna adalah hadza talibu mujtahidun. Siswa ini rajin atau sungguh-sungguh. Ya, siswa ini rajin atau sungguh-sungguh. Nah, ini sudah berapa kata? 3. Ada hadza, ada at-talibu, ada mujtahidun. Dan ini memiliki pengertian sempurna ya, karena ada mubtada dan ada khabar. Wa ghairul mufidi, contoh yang tidak memberikan faidah. Ya, contoh yang tidak memberikan faidah adalah in jaa zaidun ya. Coba perhatikan kalimatnya ya. In jaa zaidun artinya gini. Jika Zaid datang. Nah, kita paham nggak kalau ada orang ngomong seperti itu? Jika Zaid datang. Ya mungkin seperti ini ya, Afan, anak sendirian jadi semuanya ngatur sendiri. Ya, kembali ke sini ya. In jaa Zaidun ya, memang lebih bagusnya kalau antum ya kalau antum megang buku sebenarnya lebih bagusnya itu, karena contohnya tinggal lihat di buku. Ya, adapun di sini bagi yang tidak lihat buku sebenarnya bisa juga ya dengan cara ditulis gitu ya. Contohnya ditulis kemudian diperhatikan itu. Ya Masya Allah ya, semuanya ada ada sisi kebaikannya gitu ya, ada sisi kebaikannya masing-masing ya. Kita bersyukur atas kondisi yang ada pada diri kita ya, semoga apapun yang ada ini akan memberikan kebaikan bagi kita semua. Ya, kembali ke sini. In jaa Zaidun artinya apa tadi? Jika Zaid datang. Paham nggak kita? Apa maksudnya? Nggak paham ya? Kalimatnya kok jika Zaid datang. Ini nggak memberikan faidah. Ini namanya ghairul mufid. Ini disebut kalim. Kenapa? Karena sudah tersusun dari 3 kata. Pertama in, kedua jaa, ketiga Zaidun. Itulah tentang kalim. Nah, ini. Kemudian kita masuk pertanyaan yang keempat. Ini sangat penting sekali ini pertanyaan ini, dan juga nanti lanjutannya yang kelima dan sebagainya insyaallah. Yaitu mimma yatarakkabul kalamu. As-su'alur rabi mimma yatarakkabul kalamu. Tersusun dari apakah kalimat tersebut? Tersusun dari apakah sebuah kalimat? Ya. Maka jawabannya yatarakkabul kalamu min kalimataini fa aktsara bi syartil ifadati. Yang namanya kalam
atau kalimat itu tersusun dari dua kata atau lebih, dengan syarat memberikan pengertian sempurna atau memberikan faidah. Nah, ini perbedaannya dengan kalim. Kalau kalim minimal berapa? 3. Kalau kalam minimal 2. Ya, minimal 2. Tersusun dari dua kata atau lebih, berarti maksudnya minimal 2. Tapi ada syaratnya. Syaratnya harus memberikan pengertian sempurna, memiliki pengertian sempurna atau memberikan faidah. Wahatanil kalimatani immasmani, ya, maka ketika disebutkan tersusun dari dua kata atau lebih atau minimal dua kata, maka dua kata tersebut immasmani, ada kalanya dua-duanya isim. Ya, ada kalanya dua-duanya isim. Nahwu contoh Muhammadun mujtahidun. Ya, silahkan ditulis ya yang belum ada bukunya. Muhammadun mujtahidun, artinya Muhammad adalah orang yang sungguh-sungguh atau rajin. Nah, ini kan dua kata dan dua-duanya isim. Muhammadun ya isim, mujtahidun juga isim. Wa imma, ya, fi'lun wasmun, ada kalanya dua kata itu adalah fi'il dan isim. Nahwu contoh qama Zaidun. Ya, contohnya apa? Qama Zaidun. Zaid telah berdiri. Ya, jadi itulah penekanan terhadap pengertian kalam. Intinya yang namanya kalam ya minimal dua kata, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya harus memberikan faidah, harus punya pengertian sempurna, kalimatnya itu harus lengkap, tidak menjadikan orang yang mendengar jadi bingung gitu, enggak. Ya, kalau ada orang berkata yang mendengar kok malah bingung, ya berarti ini bukan kalam itu ya. Ya. Ya, dari tadi anak berbicara banyak ya, kalau antum bingung berarti kalam atau bukan itu. Yaitu yang keempat ya, yang keempat tentang kalam minimal berapa? 2, syaratnya apa? Harus memberikan faidah. Kemudian as-su'alul khamis, ya, pertanyaan yang kelima. Ini yang sering mungkin kita bertanya, sebenarnya bentuk pola gitu ya, pola atau model atau bentuk kalimat itu apa saja, bagaimana saja. Ini pada pertanyaan yang kelima akan diberikan bantuan gambarannya ini. As-su'alul khamis, udkur suwara ta'lifil kalam. Ya, udkur suwara ta'lifil kalami. Sebutkan bentuk-bentuk susunan suatu kalimat. Ini model bentuk susunan suatu kalimat. Maka jawabannya, al-jawab yata'allaful kalamu mimma ya'ti. Yata'allaful kalamu mimma ya'ti. Yang namanya kalimat atau kalam itu tersusun dari hal-hal berikut ini. Perhatikan ini. Di sini disebutkan 6. Awalan ismaini. Ya. Pertama yaitu dari 2 isim. Ya, dua-duanya isim. Saniyan fi'lin wasmin. Ya, nanti akan diberikan contohnya. Ya, tidak perlu khawatir ya, nanti akan ada contohnya lengkap insyaallah ya nanti. Ya, sekarang perhatikan garis besarnya terlebih dahulu. Ya, bahwasanya susunan kalam itu yang pertama adalah min ismaini, dari 2 isim, dua-duanya isim. Saniyan fi'lin wasmin, yang kedua suatu kalimat itu susunannya adalah fi'il dan isim. Salisan fi'lin wasmaini, yang ketiga pola atau model atau bentuk suatu kalimat yaitu tersusun dari 1 fi'il dan 2 isim. Kemudian rabi'an fi'lin wa salasati asma, yang keempat adalah tersusun dari 1 fi'il dan 3 isim. Ini ya. Kemudian khamisan fi'lin wa arba'ati asma, yang kelima tersusun dari fi'il dan 4 isim. Dan yang keenam sadisan jumlataini, yang namanya kalam tersusun dari 2
jumlah, ya, tersusun dari dua jumlah. Kalimat tersusun dari dua kalimat gitu ya. Ini Anda ulangi ya. Pertama apa? Dua isim. Kedua fiil dan isim. Ketiga fiil dan dua isim. Keempat fiil dan tiga isim. Kelima fiil dan empat isim. Yang keenam dua jumlah atau dua kalimat. Kita masuk rinciannya ini. Falismani lahuma arba'u suwarin. Maka yang tersusun dari dua isim atau dua isim itu memiliki 4 bentuk, 4 pola, 4 model ya. Ya, 4 apa bahasa yang lainnya? Ya 4 pola ya atau 4 bentuk gitu. Yang pertama hiya alif mubtada'un wa khabarun. Ya, dua isim ini ya. Susunannya berupa mubtada khobar. Ya, mubtada khobar. Nah, di awal-awal sudah disinggung mubtada khobar. Ya, nanti pembahasan rincinya ya nanti pasti pembahasan spesifik tentang mubtada khobar ya. Di sini kita sampaikan sebagai sisipan ya, sebagai sisipan yang semoga sebagai pendahuluan bagi kita untuk lebih mudah dalam memahami pembahasannya nanti. Mubtada khobar itu dua-duanya isim. Ya, dua-duanya isim. Mubtada itu isim yang di awal kalimat. Khobar itu isim sebagai pelengkap bagi mubtada. Al-mubtada'u ismun marfu'un fi awalil jumlah. Isim yang dirofa yang terletak di awal kalimat. Wal khobaru ismun marfu'un yukawwinu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Yang namanya khobar adalah isim yang dirofa juga yang bersama-sama dengan mubtada membentuk kalimat sempurna. Ya, jadi mubtada butuh khobar agar menjadi sempurna. Nahwu contoh Muhammadun mujtahidun. Nah ini mubtada khobar, dua-duanya isim. Ya, Muhammadunnya mubtada, mujtahidunnya khobar. Muhammad adalah orang yang rajin atau orang yang sungguh-sungguh. Kemudian masih berupa dua isim. Ba mubtadaun wa fa'ilun sadda masaddal khobar. Nah, mubtadaun wa fa'ilu sadda masaddal khobar. Di awal sudah disinggung sadda masaddal khobar ya, tidak masalah. Ini sebagai gambaran terlebih dahulu ya, dan tidak perlu panik. Ini kalau di awal sudah sulit-sulit, nggak usah khawatir, tidak usah khawatir. Nanti akan ada pembahasannya secara spesifik. Di sini untuk wawasan ya, bagi kita yang awal ya, untuk wawasan, oh ternyata ada yang semacam itu gitu. Ya, sehingga ketika kita belajar apapun, maka kedepankanlah optimis. Ini penting sekali nih. Kedepankanlah apa? Optimis ya, jangan apa-apa sudah, aduh ini kok sulit, ini kayaknya saya nggak mampu. Ini bukan mental pembelajar ya. Kalau mental pembelajar, ini sesuatu yang baru, ini saya ingin tahu kan, seperti itu. Ya, kembali ke sini. Masih berupa dua isim, yaitu berupa mubtada dan fa'il sebagai sadda masaddal khobar. Sudahlah, pembahasannya nanti, ini istilah saja. Contoh ini, nahwu aqaimun az-zaidani. Lihat saja tulisannya, aqaimun kemudian az-zaidani. Kalau dibaca wasol menjadi aqaimuniz zaidani. Itu kalau bacaan wasol ya, karena tanwin ketemu al kan jadinya ditambahkan nun wasol atau nun wiqayah itu kan. Aqaimuniz zaidani. Apakah yang berdiri itu adalah dua zaid? Ya, apakah orang yang berdiri itu adalah dua zaid? Maka di sini qaimun dia mubtada. Az-zaidani dia fa'ilnya isim fa'il qaimun. Ini urutannya seperti itu. Az-zaidani dia fa'il bagi lafadz qaimun sekaligus merangkap khobar sehingga dinamakan sebagai sadda masaddal khobar. Fa'il yang menutup kebutuhan dari khobar.
Ya, karena yang namanya mubtada harus ada khobar. Di sini kok tidak ada khobarnya, maka itulah hakikat khobarnya, tapi tidak disebut khobar, tapi disebut dengan fa'il. Dia fa'ilnya, tapi sadda masadal khobar, menempati tempatnya khobar gitu. Karena dia isim fa'il. Kemudian yang ketiga, jim mubtadaun wa naibu fa'ilin. Ya, wa naibu fa'ili sadda masaddal khobar, atau wa naibu fa'ilin sadda masaddal khobar. Mubtada dan naib fa'il sebagai sadda masaddal khobar. Ya, mubtada dan naib fa'il sadda masaddal khobar. Bedanya adalah kalau yang fa'il sadda masaddal khobar menggunakan isim fa'il, kalau yang naib fa'il sadda masaddal khobar menggunakan isim maf'ul. Ya, di sini pentingnya kita kombinasikan dengan pelajaran sorof ya. Ada istilah isim fa'il, ada istilah isim maf'ul. Isim fa'il itu bukan fa'il, isim maf'ul itu bukan maf'ul. Isim fa'il adalah isim yang dia dari sisi makna bermakna aktif, yang gitu. Ya, yang qaimun, yang melakukan perbuatan berdiri atau yang berdiri. Kalau isim maf'ul yaitu yang bermakna pasif, madrubun yang dipukul. Kalau daribun yang memukul isim fa'il, kalau madrubun yang dipukul isim maf'ul. Ya, misalnya yang lain ya, fatihun yang membuka isim fa'il, maftuhun yang dibuka isim maf'ul. Ya, maka pola atau model kalimat yang dua isim adalah mubtada ditambah naib fa'il sadda masaddal khobar. Nahu amadrubun akhawaka, apakah yang dipukul itu adalah saudara laki-lakimu? Nah, di sini madrubun mubtada, akhawaka dia naib fa'ilnya ya, karena terletak setelah isim maf'ul, maka dia sebagai naib fa'il sadda masaddal khobar. Ya, akhawaka itu isim musanna ya, kemudian nunnya dihilangkan maka menjadi akhawaka. Kemudian bentuk yang keempat atau dal, ismu fi'lin ma'a fa'ilihi, isim fi'il beserta fa'ilnya. Isim fi'il itu isim yang bermakna seperti fi'il. Ada yang bermakna seperti fi'il madhi, ada yang bermakna seperti fi'il mudhari, ada yang bermakna seperti fi'il amr. Dan di sini contohnya nahu hayhatal aqiqu. Ini bermakna seperti fi'il madhi karena hayhata ini isim fi'il, maknanya ba'uda. Ya, maknanya apa? Ba'uda, jauh. Hayhatal aqiqu, lembah itu jauh. Ya, lembah itu jauh. Ya. Inilah 4 bentuk kalimat ketika model atau pola atau bentuknya dua isim. Kadang berupa mubtada khobar, kadang berupa mubtada kemudian fa'il sadda masaddal khobar, kadang berupa mubtada kemudian naib fa'il sadda masaddal khobar, dan kadang berupa isim fi'il beserta fa'ilnya. Ya, karena namanya saja isim fi'il maka hukumnya ya isim gitu ya, meskipun maknanya seperti fi'il. Kemudian kita lanjutkan rincian yang kedua, walismu wal fi'lu, yaitu kalimat yang pola atau modelnya susunannya itu berupa isim dan fi'il. Kalau tadi dua-duanya isim ya. Sekarang yang berupa isim dan fi'il, lahuma suratani, itu punya dua bentuk. Wah, gampang ini, cuma dua, tinggal dihafalkan. Huma, keduanya adalah alif fi'lun wa fa'ilun, berupa fi'il dan fa'il. Ya, nahwu ja'a zaidun, contohnya ja'a zaidun, Zaid telah datang. Ya. Ini untuk isim dan fi'il. Ya, isim dan fi'il atau fi'il dan isim ya sama saja gitu ya. Ja'a zaidun, Zaid telah datang. Polanya adalah fi'il dan fa'il. Atau yang kedua, ba fi'lun wa naibu fa'ilin, yaitu fi'il dan naib fa'il. Ya, fi'il dan naib fa'il. Nahu duriba zaidun, Zaid telah dipukul.
Ya, jadi yang berupa isim dan fi'il, maka di situ kadang berupa fi'il fa'il atau fi'il majhul dan naib fa'il. Ya, kalau fi'ilnya fi'il ma'lum, maka setelahnya fa'il. Kalau fi'ilnya fi'il majhul, maka setelahnya naib fa'il. Kemudian yang ketiga, salisan walil fi'li wal ismaini suratun wahidatun. Kemudian bagi kalimat yang memiliki pola berupa satu fi'il dan dua isim, fi'ilnya satu diikuti dengan dua isim, itu ada satu bentuk saja, surah wahidah. Apa itu? Hiya kana wa akhwatuha, yaitu kana dan saudara-saudaranya. Kana, kemudian setelahnya ada isimnya kana, dan yang kedua ada khobarnya kana. Isimnya kana, khobarnya kana, dua-duanya isim. Kananya adalah fi'il, maka itu contoh fi'il yang disertai dengan dua isim. Ya, nahu contoh kana talibu maridhan. Ya, kana talibu maridhan. Ya, adalah siswa itu sakit atau siswa itu sedang sakit. Kana fi'il, at-talibu isim, maridhan isim. Ya. Kemudian pola yang keempat, rabi'an, walil fi'li wasalasati asma'. Ya, wasalasati asma'in suratun wahidatun. Dan pola yang berupa fi'il disertai tiga isim itu ada satu bentuk juga, yang memiliki satu bentuk. Wahiyya dhanna wa akhwatuha, yaitu dhanna dan saudara-saudaranya. Ya. Ya, nahu contoh, dhanna talibul mudarrisa maridhan, siswa itu menyangka pak guru sedang sakit. Ya, dhanna fi'il, at-talibu isim, kemudian al-mudarrisa isim lagi, maridhan juga isim. Ya. Atau termasuk ini sebenarnya adalah, kalau ini kan dari jumlah yang masuk, yang dua maf'ul itu asalnya mubtada khobar, dua maf'ulnya asalnya mubtada khobar. Ya, kalau dua maf'ulnya asalnya bukan mubtada khobar, juga setelahnya ada dua isim. Nah, setelahnya ada tiga isim, yaitu a'to dan yang semacamnya. Ya, misalnya ya, a'to Muhammadun hamidan kitaban, itu a'to Muhammadun hamidan kitaban. Muhammad memberikan sebuah kitab kepada Hamid. Nah, itu juga satu fi'il dan tiga isim. Kemudian pola yang kelima, walil fi'li wa arba'atil asma'i suratun wahidatun. Dan bagi fi'il yang diikuti dengan 4 isim juga memiliki satu bentuk. Hiya a'lama wa akhwatuha, yaitu a'lama dan saudara-saudaranya. Ya, a'lama dan saudara-saudaranya, yang artinya a'lama itu memberitahukan. Ada a'lama, ada akhbaro, ada khobbaro, ada nabba'a, ada anba'a. Artinya sama semua, yaitu memberitahukan. Ya, maka fiilnya satu, kemudian diikuti dengan 4 isim. Ya, nahu contoh, a'lamal jundiyul qa'idal aduwa qadiman. Ya, yang artinya prajurit itu memberitahukan kepada komandannya bahwa musuh datang. Ya, prajurit itu memberitahukan kepada komandannya bahwa musuh datang. Ya, kalimatnya simpel, a'lamal jundiyul qa'idal aduwa qadiman. Ya, a'lama fi'il, al-jundiyu isim, al-qa'idah isim, al-aduwa isim, qadiman isim. Satu fi'il diikuti dengan 4 isim. Ya, itulah 5 ya, 5. Kemudian yang terakhir tentang pola suatu kalimat, sadisan walil jumlataini suratani. Dan kalimat yang di situ pola atau susunannya, bentuknya dua kalimat tapi
bentuknya dua kalimat. Itu ada dua bentuk juga ya. Alif jumlatus syarti wa jawabuhu ya, jumlatus syarti ya wa jawabuhu, yaitu jumlah syarat dan jawabnya. Ya, nahu in jaa Muhammadun akramtuhu. Ada dua kalimat. Kalimat pertama in jaa Muhammadun, yang kedua akramtuhu. Nah, ini dua kalimat masuk ke dalam satu kalimat ya. Dua jumlah tapi dia masuk dalam satu kalimat, yaitu jumlah syarat dan jawab syarat. Kemudian yang ba, jumlatul qasami wa jawabuhu, yaitu jumlah qasam dan jawabnya. Ya, nahu uqsimu billahi la ajtahidanna. Saya bersumpah demi Allah, saya akan rajin, saya akan sungguh-sungguh. Nah, di sini ada jumlah qasam, yaitu uqsimu billahi, kemudian jawabnya la ajtahidanna. Itulah 6 pola atau 6 bentuk dari suatu kalimat ya. Silahkan tinggal dihafalkan ya, tinggal dihafalkan. Kemudian kita masuk pertanyaan ke-6 ya, masuk pertanyaan yang ke-6. Ya, masuk pertanyaan yang ke-6. Ma ta'riful kalimati. Ya, kita akan bahas tentang kalimah. Ma ta'riful kalimati. Apa yang dimaksud dengan pengertian kalimat? Apa pengertian kalimat ya? Apa pengertian kalimat atau definisi apa pengertian kalimah? Kita ucapkan dengan sukun ya, menunjukkan untuk yang tulisannya kalimat gitu. Karena kalau kita ucapkan kalimat, nanti dalam bahasa kita kalimat sudah ada pengertian sendiri, yaitu ya kalimat ya, padahal yang dimaksud di sini kalimah. Ma ta'riful kalimah, apa pengertian dari kalimah atau kata. Udah, kalau kalam bahasa Indonesianya kalimat, kalau kalimatun bahasa Indonesianya kata ya. Ini sebagai gambaran. Ma ta'riful kalimah, apa pengertian kalimah? Jawab, al-kalimatu lafzun mawdu'un li ma'nan mufradin. Yang namanya kalimah adalah lafaz. Tadi sudah kita singgung lafaz ya, suara yang mengandung huruf hijaiyah. Suara itu bisa ditulis dengan huruf hijaiyah. Ya. Maka diterangkan di sini kalimah adalah lafaz yang mawdu'un li ma'nan mufradin. Yang ditempatkan untuk makna mufrad, yaitu makna satu, makna sendirian ya. Nahu Muhammadun, dia berdiri sendiri, Muhammadun. Kemudian warajulun wa farasun ya, tidak dirangkai, dia sendirian. Inilah kalimah ya. Muhammadun ada maknanya, yaitu sebutan bagi orang laki-laki. Rajulun ada maknanya, yaitu jenis dari manusia ya, dari sisi ada laki-laki ada perempuan. Faras juga ada maknanya, yaitu salah satu sebutan bagi apa? Bagi binatang ya, kuda gitu kan artinya. Ya, inilah kalimah ya, sehingga dalam bahasa kita ya dekat kepada kalimah itu adalah kata gitu. Walaysa minha daizun li'annahu la ma'nan lahu aw muhmalun. Dan daiz itu tidak masuk kepada istilah kalimah. Kenapa? Karena tadi disyaratkan kalimah itu yaitu maudhu'un li ma'nan mufrad, punya makna. Ya, sedangkan daiz dia nggak punya makna, maka tidak masuk kalimah. Li'annahu la ma'nan lahu, karena lafadz daiz itu tidak punya makna, au muhmalun, lafadz yang tidak terpakai. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya kalimah itu adalah kata. Ya, bahasa Indonesianya kata ya. Yang namanya kata kan satu ya. Kalau sudah dirangkai ya namanya bukan kata, tapi kalimat itu dalam bahasa Indonesia. Ya. Kembali ke sini, matariful kalimah, apa pengertian kalimah? Simpelnya kalimah itu adalah lafadz yang dia berdiri sendiri dan belum dirangkai, masih sendirian dan dia punya makna, itulah kalimah. Kemudian as-su'alu sabi' ma aqsamul kalimati wa'arif
kulla qismin. Ya. Pertanyaan yang ketujuh, ma aqsamul kalimati? Apa bagian-bagian dari kalimah atau pembagian kalimah itu apa? Apa saja pembagian dari kalimah? Wa'arif kulla qismin, dan berikanlah ta'rif, definisi bagi masing-masingnya. Maka jawabannya al-kalimatu salah satu aqsamin. Yang namanya kalimah atau kata itu ada 3 macam atau 3 bagian. Hiya awalan al-ismu, saniyan al-fi'lu, salisan al-harfu. Yang namanya kalimah, kata di dalam bahasa Arab itu hanya 3. Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il, yang ketiga adalah harf atau huruf. Kemudian tadi ditanyakan, sebutkan definisi bagi masing-masingnya. Maka diterangkan di sini, falismu huwa ma dalla ala ma'nan fi nafsihi ghairi muqtarinin bi zamanin. Yang namanya isim adalah lafaz yang menunjukkan terhadap suatu makna pada zatnya. Ini isim. Secara zat dia punya makna ghairi muqtarinin bi zamanin, tidak disertai dengan waktu. Kalau bicara isim ini tidak berkaitan dengan waktu. Nahwu contoh, qalamun, pena, pulpen ya, pena. Ya, ini tidak ada kaitan dengan pena tadi atau pena yang lalu, sedang pena, akan pena, kan enggak ya, enggak ada kaitannya dengan waktu. Ini namanya saja isim. Kemudian wa kitabun, dan juga kitab ya. Tidak ada sudah kitab, sedang kitab, akan kitab, kan enggak ada. Ya, kenapa? Karena isim itu tidak berkaitan dengan waktu. Tapi dia punya makna dari sisi zatnya. Kemudian yang kedua, wal fi'lu ma dalla ala ma'nan fi nafsihi wa qatarana bi ahadil azminati salasati. Dan yang kedua adalah fi'il, yaitu lafaz yang menunjukkan satu makna pada zatnya dan disertai dengan salah satu dari waktu yang 3. Al-madhi, wal hadiri, wal mustaqbali. Ya, baik waktu yang sudah lampau ataupun waktu yang sedang terjadi ataupun waktu yang akan datang. Yang namanya waktu itu cuma 3. Yang sudah lewat, yang sedang, dan yang akan. Fi'il itu berkaitan dengan salah satu dari waktu yang ada. Ya, nahwu contoh, qama, sudah berdiri, berarti berkaitan dengan waktu lampau. Yaqumu, sedang atau akan berdiri, ya berarti berkaitan dengan waktu sedang dan waktu akan. Qum, berdirilah, ini berkaitan dengan waktu mustakbal, yang akan. Ya, karena terjadinya berdiri kan setelah diucapkan berdirilah, barulah terjadi perbuatan berdiri. Ya, orang sudah berdiri disuruh berdirilah, ya kurang pas atau tidak pas kan seperti itu. Ijlis, duduklah, nah, barulah terjadi perbuatan duduk. Sudah duduk kita perintahkan ijlis, ya ini tidak pas. Bahkan ya tidak pas ya, sudah duduk disuruh duduk. Sudah makan baru disuruh silahkan dimakan. Ya, padahal sudah makan banyak. Ini kan kadang seperti itu ya. Ya sudah banyak makan minum baru silahkan dimakan, silahkan diminum, itu kadang kan seperti itu. Wallahu alam. Kembali ke sini, yang namanya fi'il itu apa? Fi'il itu yaitu lafaz yang dia punya makna dan berkaitan dengan waktu, baik waktu yang lampau, yang sedang maupun yang akan. Dan yang terakhir, wal harfu, dan harf ya. Dan harf atau huruf ma la yadullu ala ma'nan fi nafsihi, nahu inna, walam, wahal, wala. Harf adalah lafaz yang tidak menunjukkan makna pada zatnya. Ya, contohnya inna, lam, hal, la. Ini hakikatnya dia ini belum punya makna pada zatnya kecuali apabila ditempatkan dalam suatu kalam atau kalimat. Ya, barulah muncul maknanya. Inna litauqid. Ya, inna Muhammadan Rasulullah, ini kan untuk menunjukkan takkid atau taukid, penguat. Sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Lam juga seperti itu. Dia akan punya makna kalau ditempatkan dalam kalimat. Kalau belum ditempatkan ya belum ada maknanya. Ya, lam ini maknanya nafi. Ya. Lam yalid wa lam yulad.
tidak beranak dan tidak diperanakan. Hal ini juga akan ada makna apabila ditempatkan dalam kalimat, yaitu istifham. Misalnya hal Muhammadun talibun, apakah Muhammad adalah seorang siswa? Ini untuk pertanyaan, yaitu maknanya istifham. Kalau la maknanya tergantung, bisa nafi, bisa nahi, tergantung kalimatnya ya. Misalnya la tajlis, berarti la-nya adalah nahi. La tajlis, janganlah kamu duduk. La takhruj, janganlah kamu keluar ya. Tapi kalau la ta'kul, ya la ta'kulut ta'ama. La ta'kulut ta'ama, kamu tidak makan makanan tersebut. Ini la-nya nafi, kadang nahi, maka itu tergantung susunan di dalam kalimat. Dan masih cukup banyak ya sebenarnya. Mungkin ya untuk pertanyaan yang ke-8 kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah ya, seperti itu. Ya, kita cukupkan sampai as-su'alus sabi', pertanyaan yang ke-7, yaitu tentang pembagian kalimah dan juga definisi dari masing-masing pembagiannya. Insyaallah akan kita lanjutkan kepada as-su'alus samin, yaitu pertanyaan yang ke-8, ma ta'riful qawli, apa yang dimaksud atau apa pengertian definisi dari qaul. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Semoga kita diberi kemudahan ya di dalam mempelajari buku ini. Demikian ikhwani akhwati kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan ya pada kesempatan malam hari ini. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.